Sampurasun, ketemu lagi di podcast Gas Gas. Pada episode ini tetap gua akan ngebimbing para geser ke jalan yang salah. Jadi sekarang gua akan angkat tentang budaya. Jadi tema kita episode di podcast Gas Gas ini adalah dalang muda dari desa yang menembus Eropa. Anjing, ini kita sambut aja. Siapa namanya? Ki Dalang Ogi S. Permana. Ogi S. Permana. Lu biasa dipanggilnya Ki Dalang atau gimana? Mau manggil Ogi berarti ya? Apa Ki? Ki? Kang aja dah Kang. Kalau Ki terkesannya kan tua katanya Bang. Oh gitu. Ki Aki ntar katanya. Berarti Akang, Ya, berarti Kang gua aja. Dede. Jadi Dede Wah. mau nanya ke Akang. Jadi ini dia pengalaman lu, ya ibaratnya kalau dibilang masih muda banget lah ya. Tapi lu sudah bisa nembus ke Eropa. Nah, Iya. pertanyaan gua yang pertama kali adalah, lu kenal dunia dalang tuh dari siapa, Ki? Kalau kenal dunia dalang asli pure dari Bape. Babe dalang juga? Ya, dari Bapak. Oh, jadi lu satu keluarga tuh ngedalang? Kalau dari Bapak sebenarnya ke kakek nggak ada. Nah ada-adanya lagi di Uyut. Cuman Jadi- bukan dalang. Beliau Darling. dalang keliling gitu. Iya, dalang keliling. Kalau zaman Jepang kan waktu itu ada disebut sandiwara. Nah kebetulan kakek di situ dan kakek itu Pak Neman di Cicadas. Dia segala alat musik bisa gitu. Termasuk ngedalang. Termasuk kayaknya ke sandiwara, dalang sandiwara. Dalang sandiwara. Oh, Kalau lu gitu. lebih ke dalangnya dalang Wayang wayang, bukan wayang kulit yang Bukan. semalam suntuk enggak? Bukan. Kalau wayang golek ada semalam suntuknya juga enggak? Wayang golek. Ah, Semalam suntuk ada. Nah, lu- Ada dari jam kisaran jam 9 start kita beres-beres paling lama sampai jam 4 lah udah mau subuh. tergantung saweran ya. Udah dibacain dulu. Pokoknya gua akan ngedalang sampai subuh dah. Yang penting sawerannya lancar Sawerannya terus. lancar, iya. Nah, lu Gitu. pertama kali lu kan kenal dunia dalang ini kan pasti dari bokap. Terus pertama kali ini lu ngedalang. Itu kapan tuh, Ki? Kalau dari kenalnya waktu kecil, Wah, waktu umur 4 tahun. ngikut. Ya, ngikut bokap. bahkan di rumah itu sempat ada bikin panggung-panggung Event Agustus. Gue punya wayang cuman yang disebut si Udel, adiknya Cepot. Nah, gue mainin aja itu. Nah, kalau dari pengalaman dari kecil. Nah, kalau memang bahasanya apa? Gue kaku bang, belum ngerokok lagi ya. Ngerokok dulu. Kalau lu nggak itu, kalau misalkan ke dalang, lu kan kalau misalkan kaku lu pasti ada ritual gitu. Biasanya lu pas lu pertama kali ngedalang lu ada ritual gitu nggak sih, Ki? Kalau bahasanya jangjaukan. Yang jauhkan tuh apa tuh? Jangjaukan. Jadi ya bacaan-bacaan itu orang-orang lama lah. Gitu. Kalau sekarang lebih kepada gimana kita nyambungin rasanya kita di wayang. Oh, jadi Bahkan lu gue pernah ngalamin gini bang, ketika gue megang si Cepot, gue aja ngikut ketawain si Cepot. Bisa Bingung kan? Gue padahal si Cepotnya ini yang main lu gue. mainin, Iya. tapi lu bisa ketawain dia. Gue ngetawain dia juga, ikut ngetawain dia. Gitu. Oh. Itu yang dimaksud kita harus sampai rasanya masih Cepot gitu. Oh, jadi lu pertama kali lu ngedalang berarti pertama kali SD atau SMP? Kalau ngedarangnya bener-bener ngedalangnya sebenarnya pas kuliah. Pas kuliah. Iya. Lu ngedalang pertama Kan kali waktu itu saingannya di band sama oh, MC. dulu Sama ngeband. Ya, dulunya. Jadi lu masih Dulunya. ini, ibaratnya lu dilema, gua ngedalang apa gua ngeband? Ya, masih sebatas pecinta. Oh. Tapi akhirnya ya itu takdirnya emang kudu jadi dalang gitu. Oh, jadi makanya gua agak bingung juga. Lu kan ada dilema pengen ngedalang apa gua ngeband. Berarti kalau ada apa ya? Ada pilihan di situ. Ya. Terus akhirnya kenapa lu akhirnya pengen jadi dalang? Kalau dasar kenapa pengen jadi dalang yang jelas udah jarang bang di kita nih Anak anak-anak muda peduli. yang peduli sama budayanya sendiri gitu. Sekalian nih nyampein lah di sini maksudnya orang luar negeri mau mereka sampai studi ke sini gitu kan. Lama-lama buang duit cuma buat iya, belajar buat dalang belajar doang. jadi dalang, buat belajar seni gamelannya. Tapi orang-orang kita, nah yang kebawa budaya-budaya ke barat-baratan. Justru gitu. orang sekarang
orang barat Mm-mm. ke dalang-dalangan. bener. Ke dalang-dalangan. Bisa dibilang gitu. Atau Bisa ke dibilang timur-timuran gitu. lah, Ya. ke Indonesia-Indonesiaan Ya, lah. Indonesia. Emang dalang tuh sebenarnya emang asli Indonesia, Gi? Dalang itu asli Indonesia. Asli. Asli Indonesia. Berarti ini Kalau kan secara konsep lakon itu kita serapan dari India. Kalau konsep dalangnya toh kita yang punya. Dan akhirnya ada karakter cepot. nah itu pun yang asli karakter Punokawan disebutnya. Nah, Semar, Cepot, Dewala, Gareng. Gareng. Kalau versi wayang kulit kan Jawa, Bagong, Gareng, Petruk gitu, tetap Semar. Nah, itu yang nyiptain Wali gitu. Oh, para wali kita. akhirnya turunin sampai sekarang. Nah, tugasnya kita kaum muda harus Itu. mempertahankan Jangan budaya sampai itu. lah kayak budaya-budaya lain ada yang ngeklaim lagi negara yang lain. Iya. Kan pernah tuh kejadian. Kayak barong, Ah. batik, Reog. ya, Reog reog. Ponorogo Ya ya. kan kalau dalang mah rada hese Ah, gitu kan, bener. gitu kan. Kalau misalkan itu anjir, bisa juga gue nyunda kayaknya. Aduh, ngobrol sama dalang ya jadi nyunda. Bisa banget ini. Bener, Ajak bener. ngobrolnya belum gue sudah nih. Nah, terus selama lo dalang, nah kan ini kan bicara lu anak muda dari desa. Iya. Terus akhirnya lu bisa nembus Eropa, Ya. jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Modalnya cuman modal golek doang, tapi lu bisa jalan-jalan. Lu nggak keluar duit kan di situ? Betul. Itu Kita festival yang atau dapat apa? duit. Festival gelar budaya. Kebetulan di beberapa negara yang gabung di situ ada Turki. Dia apa sih yang tari supi itu, musiknya kan darbuka. Yang Nah, muter-muter dan yang sampai puyeng. muter-muter sampai puyeng. Nah, giliran kita ya perwakilan Indonesia otomatis ya budaya. Itu dari Indonesianya. kedutaan atau dari dinas? Dari Waktu waktu itu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pusat juga Hmm. ada, dan juga kita bareng kerja sama Jakarta Pusaka Production gitu. Oh, Ada beberapa sponsor juga lah. itu lu diseleksi atau ikut? Lu menang festival terus akhirnya lu kirim. Kalau itu kebetulan memang nyari dalangnya yang bisa kolaborasi. Kebetulan kan berangkatnya juga sama musisinya musisi arranger. Oh, Mas Rudi Oktav, terus perkusi juga Mas Hendrik yang perkusinya Hendrik almarhum Bos. Mas Urip, ya Mas Urip gitu. Terus dia jadi perkusinya si Mas Tony juga sempat Tony Tony Ki, Rastafara. bener. Nah, jadi nyari dalangnya yang memang bisa kolaborasi gitu. Dan lu Indonesia Itali gitu gak? Oh lu Ya, ke ada. Itali kan itu ya? Ada. Eropa tuh Itali. Ke Di mana Itali. tepatnya? tuh? Genoa, Geneva. Kalau di sana kotanya seperti Geneva, kalau di kita dikenalnya Genoa. Genoa. Ya. Berarti lu di sono dari Indonesia cuman lu doang nih, dalang. Dalang iya. Dalang muda tuh ya. Ya. Berarti Masih umur 22 gitu. masih bisa dibohongin dah. Berarti kan ya udah yang penting lu gua kasih paspor Ya. gitu kan ya. Ya. Kalau udah gua kan ntar dulu ya tuh Ya. gimana tuh dapur mah segala macam. Kalau masih muda mah Ya. yang penting mah jalan-jalan dah lu si Satu, anjing jalan-jalan, pokoknya mah dan gitunya juga mah. punya pengalaman. Yang jelas Iya. pengalamannya Bang gitu. Nah, akhirnya pas setelah dari itu lu coba mendalami dalang terus lu akhirnya bisa nembus Eropa. Ada nggak sih lu dapat apresiasi dari tempat lu gitu lah. Dari nggak usah tempat deh, ibaratnya dari Gunung Putri ini. Tiba-tiba lu banyak tarikan nih. Ah. Oke, main di Gunung Putri, main di Cicadas, main di Cikeas, oh sampai Bojongkulur. Orang lagi pada kebanjiran, lu ngedalang gitu. Ada nggak apresiasi kayak gitu? belum sampai ke situ. Belum. Tapi ketika saya coba konsep di Itali ini kita bawa ke sini gitu, khususnya di Gunung Putri, ternyata apresiasinya lebih luas. Lebih lumayan. Ada lah ya pokoknya. Ada karena Seminggu memang yang sekali lu dibawanya tarikan ngedalang ada. sempat karena sekarang aja PPKM. Oh, PPKN gitu. Ya, abis ini kita PSBB. Jadi lo ada gitu. Aduh. Misalkan ada aja pokoknya ibaratnya mah kalau dibilang off air gitu kan. Alhamdulillah Gi, ada. mainnya di sini kan. Iya. Tapi duitnya cuman 50.000. Wah, kagak apa-apa, yang penting sawarannya 3 juta gitu. Iya enak itu. Seringnya gitu. Iya, bener. Seringnya gitu. Yang penting- Kita nggak ngelihat budget awal. Nggak. Yang penting yang nyawer. Itu pokoknya itu udah kayak ini ya, berarti Ya. udah kayak biduan nih, berarti. Jadi lu ngejual karakter. Nah, dari lu ngedalang yang lu suka biasanya kan banyak tuh lu jejerin tuh golek-golek. Biasanya yang lu suka dengan karakter. Biasanya pasti semua Ya, karena akan lu ya, mainkan. ya. Tapi kan ada yang Lebih gua condong suka lah, lebih nih condong ya. lah, ya. Ya, yang lebih condong kalau untuk karakter seriusnya tokohnya itu Gatot Kaca. Gatot Kaca ada di wayang golek. Ada di wayang golek.
Bahkan untuk di Indonesia, Hah? untuk tokoh Gatot Kaca itu udah pasti semua tahu. Selain Cepot. Nah, Ya. kalau bagian ini Nyari istilahnya duitnya di Cepot. Gue dibacain nama duitnya baik ini. Pokoknya kalau buat serius, oh ini Gatot Kaca. Gatot Gatot Kaca. Kaca. Nah biasanya kalau lu kan pasti ada lagi mainin nih, Ya. lu pasti akan ngeliat audiens udah mulai, wah rada ngantuk nih, nanti gua naikin nih. Ya, Biasanya ada Ya, begitunya kan, ada ya. klimaks anti klimaks Ya, ya gitu. ya, Biasanya lu dinamikanya. itu kan pasti ada lu dapat cerita, itu emang udah ada cerita dari awal itu Gi. Konsep dasar yang tadi balik lagi lakonnya memang secara konsep galur atau sejarah awalnya dari dia. Tapi balik lagi kita ngeramuinya ya yang diimprov lagi. Kalau nggak gitu nggak bakal kena nyentuh, Bang. Jadi Gitu. lihat oh budaya di sini, Iya. karakter masyarakat Nah, kayak gini. apa yang lagi rame Lo angkat isunya. Itu isunya kita angkat. Kalau gitu. misalkan Karena kan kalau susu nggak lo angkat ya? jangan ke situ. Jadi ke situ. Kan mau ngomong isu. Iya, Kalau isu iya. pasti namanya isu udah pasti nggak mungkin kan asu. Iya. Asunya iya. gua angkat, berarti anjingnya lo angkat, nggak mungkin. Pasti susu lo angkat. Nah, kalau misalkan itu kan lo udah lo berarti setiap karakter. Nah itu kadang lu pernah lupa nggak kalau misalkan lu lagi mainin Cepot tiba-tiba Gatot Kaca ya? Ada Di nggak beberapa kayak gitu? dalang kalau gue pribadi sih alhamdulillah belum kejadian, tapi di beberapa dalang ya itu teknis lah. Kebawa. Kesalahan teknis kebawa karena entah saking seriusnya gitu mendalami dramatisasinya. Oh. Gitu. Karena kan kalau bicara wayang golek sudah mencakup seni semua, Bang. Apa yang nggak ada? Seni rupa, Ada, seni tari, ada, seni musik. ada, Udah jelas dong. Ah. Istilah seni pertunjukan juga. udah pasti. Gitu. Jadi bener-bener semuanya harus kita kuasain lah. Oh. Gitu. Nah, emang agak susah juga sih gua ngundang lu kesini, emang budgetnya juga nggak Ya, ada ya. iya, Makanya iya. gua sebenarnya sih pengen berharap ya lu bawa Iya. barang satu. Cuman dua, kan akomodasi buat si Cepot. Anjing. Sekarang lagi PPKM ini lagi masa tapak mereka. Oh, si Cepotnya nih. Si Cepot lagi tapak Berarti gitu. udah Padahal kalau ada di sini nomor makanya- rekening berapa gitu, Nah, Bang. iya, bisa. Kalau gitu kan. Ya, ayam meren gitu ya. Jadi kalau kata si Cepot tuh kan kalau dari panggung, ayam meren si Etik mah. Gitu. Nah, jadi ya. Nah, itu pokoknya pancingan dari situnya tuh. Pokoknya lu biasanya kalau misalkan main golek sederhana itu biasanya berapa karakter lu bawain? Kalau wayang sederhana yang kita bikin Saung si Cepot itu Heeh. keluarga Cepot. Oh, ada Saung si Cepot. Saung si Cepot. Itu di rumah lu. Ya, jadi konsep project gitu kan. Saung si Cepot dan di rumah kebetulan sekarang udah bikin Saung si Cepotnya. Oh, jadi mengedukasi kawan-kawan Betul, yang mau betul. belajar Iya. tentang dalang, tentang Ya, gamelan. betul. Terus dengan harga murah lo jual tinggi gitu ya. Ya kan dibuat- itu hitungannya. dibaca lagi aja gua. Susah kalau udah ngobrol sama mantan IO nih ketahuan mulu gua. Soalnya kalau Ya. misalkan besok, aduh, gue mau manggil Ki Dalang Ogi Permana nih. Gimana caranya ya bisa murah? Gitu. Ya, 3 karakter. Balik lagi ke yang tadi. Biarin budgetnya murah. Asal saweran yang lumayan. Pokoknya lo mainin Cepot aja Iya, udah gua main Cepot aja, gua Pokoknya udah. Cepot gareng ya. Dia berdua aja Ya. sebenarnya udah Ya. jadi cerita ya gitu. Ya. Nah, terus pengalaman lu yang paling berkesan gitu selama lu ngedalang. Satu di Itali waktu ke Eropa. Jadi Lu bener-bener berarti gua tiap hari lu makan pizza terus lu ya? susah Bang nyari nasi di sono Bang, bener. Pakai spaghetti. Yang jadi pertanyaan sebenarnya bukan itu. Bukan. Apa coba? Apaan, Bang? Lu nyari pohon pisang kemana Bang? Ayo lu di Itali di mana ada pohon pisang? Ayo. Lu tebang aja tuh menara pisang. Kan sama, tinggal cuma kurangin Engnya doang. doang. Iya, tebang aja tuh menara pisang. Lu pantekin aja di situ. Nah, Ya. itu lu gimana tuh? Biasanya kan ditancap. Ada setnya. Kita bikin jagat dari sini, di sana tinggal pasang gitu. Oh, Balik lagi kalau tadi apa kesan ataupun ya kesan lah. Kesannya itu satu, ketika kita di luar ternyata kita lebih dihargain Bang. Sumpah. Gue ngerasa bener-bener dihargain seorang dalang bahkan bicara seniman ketika di luar malah. ini lu colongan nih. Jadi lu ibaratnya di Gunung Putri lu nggak dihargain gitu. Dihargain sih dihargain. Kalau dalang itu kan bahasanya pakai siloka terus Bang. Oh, Jadi iya. tidak harus nyentil langsung, nyentrek tapi Kalau- nggak secara langsung. Kalau lu langsung di sini kan ibaratnya lu langsung berhadapan sama orang tidak dihargainya karena lu tidak berperan Mungkin, dianggapnya. Tapi kalau mungkin. misalkan lu jadi dalang
lebih dihargain karena lu menggunakan media di situ. Ya. Oh. Satu itu, kedua kesan di dalang ini ternyata dari seni-seni ya mungkin Bang Day sering ketemu saya di festival musik atau apa gitu. Ternyata yang paling sulit itu di seni tradisi kita sendiri. Benar. Contoh, ini berhubung si Cepot ATM-nya macet gitu kan. ini sebenarnya ATM macet. ini sebenarnya Gaser, ini sebenarnya gue sih berharap dengan adanya lu ada sumbangan sebagai sponsor gitu tenang kan, aja. akhirnya si Cepot nanti bajunya ditempelin logonya siapa, komunitas mana gitu kan, atau instansi gitu kan. Bisa itu. Bisa diatur, tinggal di sablon doang ya kan. Ya, contoh, kenapa yang saya bilang berat? Contoh penjiwaannya aja dah. Iya. Oke, gue nggak ada karakter, tapi ini suara asli gini ya. Nih, ini tengahnya gini suara asli. Tapi ketika tokoh Gatot Kaca gitu, nggak mungkin Gatot Kaca karena karakternya tegas, ngomongnya pun agak dalam. Yi, jika dialanan. Nah, itu udah beda kan? Iya. Nah, ini maksudnya salah satu Penjiwaan. Penjiwaan. Ada lagi kan kayak si Cepon tuh, alah ding. Ayam meureun Bang Day seeutik mah. Ini masalahnya nih, ini meja nggak ada ininya Ki. Ini meja masih ini ada pembatas. Gua kalau lagi praktekin kalau gua masih di atas gini kan kagak enak, amplopnya di atas. Kalau di sini alhamdulillah. Untung gua sekat sini jadi gua nggak bisa ngasih di bawah tuh gitu. Jadi itulah yang dibilang kesan bener-bener gua makin bener-bener ngerasa bangga lah. Bangga sebagai budayawan. Ya mungkin budayawan yang benar-benar budayawan belum lah. Tapi minimal gua punya visi misinya ngelestariin ini loh tradisi kita. Jangan sampai ada kejadian lagi diklaim lagi orang luar. Itu aduh sakit itu pokoknya Bang. edan banget. Pokoknya jadi emang lu Ngedahlang ini memang mencoba untuk mempertahankan sebuah seni budaya. Terus kira-kira nih Ki, ada nggak lo pesan atau memotivasi kawan-kawan Geser ke depannya biar mereka gimana sih biar akhirnya mereka peduli terhadap seni budaya tradisi. Terus kalau misalkan mau belajar tentang dalang atau tentang gamelan, nah lo ada nggak pesan buat mereka, memotivasi mereka untuk lebih mencintai seni budayanya mereka sendiri? Yang jelas gini, untuk menjadi dalang mungkin banyak Bang. Menjadi seorang dalang bahkan sekolahnya juga ada gitu kan. Tapi yang lebih memprihatinkan kalau buat gua, saya juga ngutip dari senior saya Kang Dalang Dadan di Dadan Bandung. Jadi bahasanya mungkin regenerasi pecinta wayang golek atau seni tradisinya. Itu kalau pemain dalang itu udah ada wadahnya lah. Di ISB Bandung gitu kan. Bahkan kalau ya di sini sekitaran sini ya ada kami dengan Sanggar Pusakatu Maritis kan gitu. Gini, gimana kita bisa mempertahankan seni budaya khususnya dalang kalau panggilannya kurang? Itu. Jadi banyak-banyaklah manggil minimal cintanya dulu deh. Nah, ya kan harus kita balik lagi. Dalangnya kudu cerdas. Iya. Gitu. Makanya gue punya konsepnya Saung Si Cepot ini buat generasi muda. Minimal lu kenal si Cepot dulu lah. Iya. Gitu. Jadi akhirnya lu ada nanti kita bisa bareng-bareng nih sama kawan-kawan Gaser nih kita bikin roadshow nih dari kampung to kampung Saung Si Cepot. Oh siap, udah siap. Kita sih tinggal colek-colek para sponsor aja lo. Mau nggak kayak gitu. Jadi gue makasih banget nih Gi, lu udah jadi salah satu motivator sebagai anak muda desa yang sudah nembus ke Eropa. Dan lu coba akhirnya buat ngerangkul nih kawan-kawan muda di Gunung Putri. Tapi liciknya lu Bang satu. Apa gitu? Dari awal tadi sedikit ngomong bahasa Sundanya lu. Pan aing tengah ti anjing. Gue mah taunya cuma para runten gara Roblox gitu. Oke, Ki Dalang, Ogi Permana makasih udah hadir di podcast Gas. Jadi kita akan coba melakukan sebuah roadshow, nanti kita akan kerjasama dengan Ki Dalang Ogi S Permana bersama Saung Si Cepot. Jadi tunggu aja kehadiran kita ya di kampung to kampung, desa ke desa atau komunitas ke komunitas ke base camp. Kita akan memperkenalkan seni budaya dalang, wayang golek khususnya. Jadi kita akan memperkenalkan si Cepot dari Gunung Putri. Oke, para Geser, makasih atas perhatiannya udah nonton di podcastnya Sederhana Berbahaya ini. Gas.
bersama Kidalang OGS Permana. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Gas gas. Thank you, Git. Anjir.